Ya intinya saya nggak mau sama KB, anak itu tuh rezeki. Masa harus kita batasi? Ya gitu mas, kita udah punya 3 anak. Saya capek, kalau misalnya hamil lagi kan bahaya buat kesehatan saya kan. Betul, tenang ya Bapak dan Ibu. Coba kita sama-sama masing-masing lihat dari sudut pandang kesehatan dan kesejahteraan keluarga. KB atau keluarga berencana itu bukan semata-mata soal mencegah atau menolak rezeki Bapak dan Ibu, tapi bagaimana kita membantu merencanakan masa depan yang lebih baik untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak. Seperti itu. Penggunaan KB juga bisa membantu meningkatkan kesehatan ibu karena kelahiran yang terlalu sering tanpa jeda yang cukup dapat meningkatkan risiko komplikasi Bapak dan Ibu seperti anemia, perdarahan, bahkan beberapa komplikasi lain yang lebih serius. Dengan penggunaan KB, ibu bisa sembari memulihkan kesehatannya pasca melahirkan, dan kita juga bisa lebih memperhatikan kesejahteraan dari anak-anak yang sudah ada seperti itu. Tapi dok, kalau misalkan istri saya pakai KB, nanti kalau misalkan nggak bisa hamil lagi, itu gimana dok? Ya, saya paham. Itu kekhawatiran yang memang sering saya dengar Bapak dan Ibu. Tetapi, sebagian besar KB itu bisa dihentikan secara sementara, dan dengan begitu kesuburan juga akan kembali, meski pada beberapa jenis KB itu membutuhkan waktu. Oleh karena itu, jika memang Ibu dan Bapak merencanakan punya anak lagi, itu tetap bisa dilakukan dengan perencanaan dengan dokter, seperti itu. Jadi saya bisa ngatur cara kehamilan tanpa takut gak bisa punya anak lagi ya dok? Tepat sekali Ibu, KB itu fleksibel, jadi kita bisa memilih metode KB sesuai dengan kondisi kesehatan Ibu, kenyamanan, dan bagaimana rencana dari Ibu dan Bapak untuk kedepannya, seperti itu. Keluarga berencana atau KB merupakan langkah yang penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Melalui KB, pasangan dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak, memberikan jeda waktu yang cukup bagi pemulihan ibu pasca bersalin, dan memastikan anak mendapatkan dukungan dan kebutuhan yang terpenuhi. Keluarga berencana atau KB menawarkan beberapa metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan Anda. Mari kita bahas beberapa metode yang paling umum digunakan. Yang pertama, metode kontrasepsi hormonal. Ada pil KB, suntik, dan juga implan. Kalau pil KB, itu pilnya harus diminum setiap hari untuk mencegah ovulasi. Sedangkan untuk suntik KB, itu harus disuntik setiap 3 bulan sekali. Sedangkan kalau implan, itu bisa digunakan setiap 3 tahun sekali. Semuanya ini efektif, namun ada efek sampingnya, yaitu perubahan pola menstruasi. Berikutnya adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD atau biasa kita sebut dengan spiral. Ada 2 jenis IUD, yaitu hormonal dan non-hormonal atau IUD tembaga. IUD dimasukkan ke dalam rahim oleh tenaga medis yang sudah terlatih dan bisa bertahan hingga 5-10 tahun. Metode ini sangat praktis karena sekali dipasang, pasangan tidak perlu khawatir setiap hari atau setiap bulannya. Bagi Anda yang lebih suka metode yang alami, ada metode kalender, yaitu dengan menghitung masa subur berdasarkan siklus menstruasi. Namun, metode ini memerlukan pemahaman yang baik tentang siklus tubuh dan tingkat keberhasilannya lebih rendah dibandingkan metode KB lainnya. Dan jika Anda mencari solusi yang lebih permanen, ada metode sterilisasi, yaitu vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita. Kedua metode ini sangat efektif secara permanen, namun hanya disarankan bagi pasangan yang yakin tidak ingin memiliki anak lagi di masa depan. Setiap metode KB memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang penting sesuaikan dengan kebutuhan, kenyamanan, dan rencana hidup Anda. Pastikan konsultasi ke dokter untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat. Ingat, KB adalah bagian dari perencanaan keluarga yang sehat dan bahagia. Konsultasikan pilihan Anda, dan mari rencanakan masa depan keluarga yang lebih baik dengan Berlian bersama rencanakan keluarga ideal dan aman.